Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU, tamat tahun 1995. S2-nya di Universitas Indonesia, tamat tahun 2000. Dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Di atas kusen ada buah duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk Pak Sontang yang paling keren, izinkan saya memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mandiri mata kuliah Fisika Kuantum, percobaan 4 indeks bias kaca. Dipresentasikan oleh Agus Nurbila dengan NIM 2008-010004. Dosen pengampu Dr. Muhammad Sontang Sihotak, SSI, MSI. Program studi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara 2022. Glosarium. Pembiasan adalah proses pembelokan cahaya yang mengenai bidang batas antara dua medium. Indeks bias adalah perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara dengan cepat rambat cahaya pada suatu medium. Sinar yaitu berkas sempit cahaya yang diidealkan untuk memodelkan pemancaran cahaya melalui sebuah sistem optik. Cermin adalah permukaan yang licin dan dapat menciptakan pantulan bayangan benda dengan sempurna. Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya serta interaksi cahaya dengan materi. Abstrak. Fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang zat atau materi serta energi. Adapun beberapa ruang lingkup fisika mempelajari tentang mekanika, getaran dan gelombang, listrik dan magnet, zat dan kalor serta optik. Pengetahuan tentang optik terbagi menjadi dua, yaitu optik fisis dan optik geometri. Adapun optik fisis adalah cabang dari ilmu optik yang mempelajari sifat fisis dari cahaya, seperti interferensi, difraksi, dispersi, dan polarisasi. Sedangkan optik geometri adalah cabang dari ilmu optik yang mempelajari tentang cahaya yang berkaitan dengan bayangan, bagaimana proses pembentukan bayangan, dan bagaimana cara memanipulasi ukuran maupun kejernihannya, yang termasuk dalam optik geometri, yaitu pemantulan dan pembiasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks bias berbagai jenis kaca dengan menggunakan prinsip pembiasan cahaya. Adapun kata kunci yaitu pemantulan, pembiasan cahaya, dan indeks bias. Presentasi ini memuat 11 halaman yang akan membahas tentang pembiasan cahaya serta interferometer Michelson untuk menentukan indeks bias pada kaca. Latar belakang. Dalam interferometer Michelson, seberkas cahaya dibagi menjadi dua dan dibiarkan menempuh panjang jalur optik yang berbeda. Sebagaimana gambar di samping, berkas cahaya mengenai pemecah sinar atau cermin setengah perak yang membagi berkas cahaya menjadi dua. Satu berkas dipantulkan dari pemecah berkas menuju ke cermin satu dan dipantulkan dari cermin satu melewati pemecah berkas untuk mengenai layar pengamatan. Sinar lainnya melewati pembagi sinar, mengenai cermin 2, dipantulkan dari cermin 2 untuk mengenai pembagi sinar, dipantulkan dari pembagi sinar, lalu pergi ke layar tampilan di mana sinar itu mengganggu sinar lainnya. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menentukan indeks bias kaca serta untuk mengetahui proses pembiasan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menentukan indeks bias kaca dan memberikan informasi terkait proses terjadinya pembiasan. Pembiasan kaca. Pembiasan atau pembelokan arah rambat cahaya terjadi jika cahaya merambat dari suatu medium menembus ke medium lain yang memiliki kerapatan yang berbeda. Pembiasan adalah proses pembelokan cahaya yang mengenai bidang batas antara dua medium. Dengan kerapatan medium zat yang berbeda-beda akan menghasilkan indeks bias yang berbeda pula. Indeks bias merupakan perbandingan laju cahaya di ruang hampa terhadap laju cahaya di dalam medium. Hukum Snellius menyatakan, sinar datang, garis
normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar dibelokkan mendekati garis normal. Jika kebalikannya, sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, maka sinar dibelokkan menjauhi garis normal. Interferometer Michelson tahun 1887, fisikawan Amerika Serikat Albert A. Michelson dan Marley melakukan percobaan besar untuk menguji keberadaan ether. Percobaan mereka tersebut pada dasarnya mempergunakan interferometer Michelson yang dirancang khusus untuk melakukan percobaan ini. Interferensi cahaya ini akan menghasilkan pola gelap dan terang. Jika kedua gelombang tersebut memiliki fase yang sama, maka akan terjadi interferensi konstruktif atau saling menguatkan sehingga nantinya akan terbentuk pola terang. Presisi interferometer menggunakan metode Michelson. Cara kerja alat yaitu cahaya yang berasal dari laser jatuh dan terpisah berkasnya atau beam splitter. Beam split merupakan cermin setengah yang memiliki sifat mentransmisikan sebagian cahaya datang dan memantulkan yang sebagiannya lagi. Pada sampel yang berbeda dengan perlakuan dan variasi ketebalan yang sama, akan tetapi perbedaan ketebalan dari sampel yang sama tidak mempengaruhi perubahan nilai indeks biasnya. Adapun perubahan yang dihasilkan pada penelitian tidak terlalu signifikan untuk sampel yang sama dengan ketebalan yang berbeda. Bahan akrilik memiliki indeks bias yang lebih besar daripada bahan kaca. Adapun rumus indeks bias dapat diperoleh dengan menentukan rumus N sama dengan 2T dikurang N lambda 0 dikali 1 dikurang cos theta per 2T dikali 1 dikurang cos theta dikurang N lambda 0. Indeks bias. Salah satu parameter yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu indeks bias. Nilai indeks bias dipengaruhi oleh panjang gelombang cahaya dan keadaan suatu medium seperti temperatur dan kerapatan. Pada penelitian ini, interferometer Michelson digunakan untuk menganalisa hasil interferensi berupa cincin terang gelap konsentris, kemudian menghitung jumlah perubahan fringe atau delta M yang terjadi setiap perubahan temperatur atau delta T pada sampel. Adapun rumus untuk menentukan pola interferensi adalah N sama dengan Nm dikurang Na lambda per 2L ditambah 1. Diperoleh data percobaan dari pembiasan bahan kaca dan akrilik dengan ketebalan berbeda akan menghasilkan pola interferensi yang berbeda pula. Pada kaca 2 mm dan akrilik 2 mm menghasilkan pusat pola interferensi lebih besar dari pola tanpa sampel, sedangkan pada kaca 3 mm dan akrilik 3 mm menghasilkan pusat pola interferensi lebih kecil dari pola tanpa sampel, sehingga selisih jarak jari-jari pola interferensi semakin besar. Dengan demikian, indeks bias yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan ketebalan 2 mm pada masing-masing sampel. Terakhir, penutup. Adapun kesimpulan dari presentasi ini adalah pembiasan atau pembelokan arah rambat cahaya terjadi jika cahaya merambat dari suatu medium menembus ke medium lain yang memiliki kerapatan yang berbeda. Pembiasan adalah proses pembelokan cahaya yang mengenai bidang batas antara dua medium. Indeks bias merupakan perbandingan laju cahaya di ruang hampa terhadap laju cahaya dalam medium. Tahun 1887, fisikawan Amerika Serikat Albert A. Michelson dan Marley melakukan percobaan besar untuk menguji keberadaan ether. Percobaan mereka tersebut pada dasarnya mempergunakan interferometer Michelson. Cara kerja dari interferometer Michelson yaitu cahaya yang berasal dari laser jatuh pada pemisah berkas atau beam splitter. Beam split merupakan mencermin setengah yang memiliki sifat mentransmisikan sebagian cahaya datang dan memantulkan yang sebagiannya lagi. Adapun saran dari presentasi ini adalah sebaiknya kelompok ataupun individu dapat mengajarkan presentasi di depan kelas dan membuat suasana belajar diskusi menjadi lebih interaktif. Yang kedua adalah sebaiknya aplikasi dalam fisika kuantum lebih ditekankan kepada proyek penelitian yang bermanfaat. Materi dalam presentasi ini diperoleh dari berbagai sumber jurnal ilmiah dan website yang ada di internet. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.